Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 21, Alabama Hotel. Sementara itu di kediaman Billy, tepatnya di Villa Sunshine. Para saudari-saudari Billy mulai khawatir karena Billy, yang sudah mereka anggap seperti kakak laki-laki sendiri tidak kunjung pulang. Padahal saat ini sudah tengah malam. Di dekat lukisan-lukisan mahal lantai itu, Aliana sedang mondar-mandir sambil bergumam. Dia khawatir dengan keadaan kakaknya. Bukannya hanya Aliana, namun Laya, Rina, dan Nina pun sama khawatirnya dengan adik kandung Billy itu. Aliana, tenangkan dirimu, jangan bicara yang enggak-enggak, ucap Lai kepada Aliana. Tetapi, kakak tidak kunjung pulang, bagaimana ini? Apakah dia marah karena Aliana? Apakah dia sudah tidak sayang lagi sama Aliana? Tanpa disadari, Laya memeluk tubuh Aliana yang saat itu gemetar karena ketakutan. Takut kalau kakaknya tidak sayang lagi kepada dirinya. Tidak, Billy tidak mungkin tidak menyayangi Aliana. Dia adalah keluarga Aliana satu-satunya sekarang dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sambil berpelukan, Laya berucap dengan tegas. Ayo duduk dulu, minum tehnya, jangan biarkan pikiran-pikiran seperti itu mempengaruhi logika kamu. Laya kemudian mengarahkan Aliana untuk duduk di sofa ruang tamu yang di mejanya sudah ada teko teh hangat serta beberapa cemilan. Kakak Laya mau memberitahukan sesuatu. Sebenarnya, waktu kakak pergi ke lantai 4 untuk menghirup udara segar, kakak melihat Billy sedang menangis terseduh-seduh di teras atas sambil menatap bulan. Laya berhenti sejenak lalu melanjutkan perkataannya. Dia menangis sampai matanya bengkak di sana sambil meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Dia juga bilang akan mencari dalang dari kematian orang tuanya di malam itu. Mendengar penjelasan dari Laya, ketiga wanita yang mendengarnya terkejut. Bagaimana tidak? Mereka semua tahu karakter dari Billy yang adalah orang yang ceria, baik, dan seorang penyayang adik. Aliana juga terkejut di sini karena dia sendiri tidak tahu menahu soal kematian kedua orang tuanya. Tetapi, jika Aliana bertanya soal seperti itu, kakak menjawabnya kalau orang tua kami meninggal karena kecelakaan biasa. Aliana menanggapi ucapan Laya dengan ketidaksetujuan. Kemudian Rina dan Nina bertanya mengenai apakah dia pernah melihat tubuh kakaknya secara keseluruhan tanpa pakaian? Atau setidaknya setengah dari tubuhnya saja seperti tubuh bagian atas. Namun Aliana menjawab dengan jawaban. Tidak pernah yang membuat Nina dan Rina menghela nafas. Aku hanya lihat sekali saja, dan itu pun karena baju kakak yang robek, ucap Aliana. Kemudian ditanggapi oleh Rina. Kakak Rina sebenarnya masih kurang yakin, tapi dari yang kakak lihat, Billy mempunyai banyak bekas luka permanen di tubuhnya, seperti bekas sayatan, tusukan, goresan, dan cambukan. Mendengar ucapan Rina, hati Aliana bergetar. Dia sendiri yang sebagai adik kandung Billy bahkan tidak mengetahui hal-hal ini. Dan ucapan Billy saat berada di restoran waktu itu. Kakak hanya ingin membahagiakan semuanya dan membuang masa lalu yang buruk itu. Pasti ada kaitannya dengan ini. Nanti saat dia pulang, kita akan tanyakan semua pertanyaan ini, oke? Ini Laya yang berucap. Tapi, kapan kakak pulang? Besok dia pasti akan mengabari kita. Aliana jangan khawatir. Billy sangat kuat kok, ya kan? Tentu saja. Dialah yang telah menyelamatkan Alicia saat berada di perusahaan Green Enterprises pada saat itu. Setelah Aliana merasa sedikit tenang, mereka berpindah ke obrolan yang lebih santai agar suasana tidak terlalu tegang. Si kecil imut Alicia saat ini sudah tertidur lelap di kamarnya yang berdekorasikan boneka dan mainan. Selamat datang di hotel kami, ada yang bisa saya. Ucapan resepsionis hotel itu terhenti ketika melihat seorang pemuda yang bajunya berlumuran darah dengan tatapan yang dingin mengunci matanya. Dia saat ini sedang menggendong wanita yang terlihat kotor dan dekil, namun kecantikannya tidak bisa ditutupi hanya karena hal itu.
Kaki resepsionis itu gemetar. Aku ingin memesan kamar untuk 1 hari. Kartu rekeningku ada di dompet, di saku diku ini. Bisa tolong ambilkan? Resepsionis itu buru-buru mengangguk dan kemudian mengambil dompet milik Billy dan mengambil kartu rekeningnya. Dia dibuat terkejut lagi karena kartu berwarna hitam keunguan ini bukanlah kartu biasa. Ini adalah kartu platinum. Beberapa menit kemudian, setelah dompet dan rekeningnya dikembalikan, rekan dari resepsionis mengantarkan Billy dan Linley yang sedang pingsan untuk pergi ke kamar nomor 503 di lantai 5. Masuk ke kamar tersebut, Billy meletakkan tubuh Linley di atas kasur beserta dirinya yang tidur di samping Linley karena sudah tak kuasa untuk menahan lelah. Keesokan harinya, Linley yang akhirnya tersadar saat ini terkejut karena dirinya sedang dipeluk oleh pria yang semalam menyelamatkannya. Lebih terkejutnya lagi, dia melihat bercak darah di selimut yang membuat pikirannya kacau. Apa yang sudah dilakukan oleh pemuda ini kepada dirinya? Wajahnya memerah karena malu. Namun setelah diidentifikasi lebih dalam, ternyata pemuda itu terluka sehingga darahnya menyebar kemana-mana. Apakah dia melakukan hal ini demi aku? Au, so sweet, dan ini sedang berada di Hotel Alabama Kota Inter, lebih baik aku membersihkan diriku dulu. Linley sempat mengelus kepala Billy dan juga menyentuh pipinya, barulah setelah itu dia pergi membersihkan diri. Beberapa saat kemudian, mimpi itu lagi. Billy terbangun dan terengah-engah karena mimpinya yang terasa nyata dan melelahkan. Ia berusaha untuk mengingat kejadian yang kemarin dia alami. Menurunkan pandangan ke bawah, dia melihat pakaiannya yang berlumuran darah. Lalu kemudian, dia melihat perut 8 pacnya yang penuh dengan bekas luka. Tapi ada bekas luka baru yang muncul, itu adalah bekas luka tusukan. Kenapa bekas luka tusukannya tidak hilang? Itu adalah medali pertarungan Tuan. Oh. Billy kembali berbaring di kasur hotel sambil melihat panel sistem. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem 3200/1500. Toko sistem, unlocked. Poin sistem, 700. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang, regenerasi. Uang, 1,774,794.090 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland. Whitney Entertainment, Nestoil. Misi, tidak ada. Apa yang akan aku gunakan dengan uang yang melimpah ini? Tapi ini belum semelimpah yang aku kira. Ceklek. Tiba-tiba seorang wanita cantik, berkulit putih dan mulus keluar dari kamar mandi. Tubuhnya hanya ditutupi oleh handuk, dan dia memiliki aset yang besar. Itu adalah Linley yang baru saja selesai mandi. Kamu sudah sadar? Ucap Linley kepada Billy yang masih terbaring di atas kasur. Baru saja, Home. Billy kemudian bangun dan menoleh ke arah Linley yang sekarang sedang mengenakan pakaian. Dia telanjang bulat, meski Billy hanya melihat bagian belakangnya saja. Tapi saat ini hidungnya sedang mengeluarkan darah. Aku mau mandi dulu. Ucap Billy yang langsung memalingkan wajahnya ketika Linley menatapnya. Hei, imutnya! Diam-diam Linley tertawa kecil sambil menatap Billy yang berjalan menuju ke kamar mandi. Bab 22, Bekas Reruntuhan Perusahaan. Setelah Billy mandi dan mencuci pakaiannya sedikit agar tidak ada bercak darah yang menempel, dia serta Linley pergi ke lantai 2 untuk sarapan. Sambil berjalan menuju ke sana, Billy melihat handphone miliknya yang terdapat banyak sekali notifikasi. Notifikasi dari Rina dan Nina, Laya, adiknya, serta para kenalan lainnya yang hampir semuanya adalah orang-orang penting. Billy juga mendapatkan di atas 99 panggilan tidak terjawab dari adiknya. Ia kemudian menelpon balik adiknya tersebut. Halo? Aliana? Kamu baik-baik saja?
Tanya Billy kepada adiknya. Harusnya aku yang bertanya. Kemana saja kakak? Sampai tidak pulang. Meski pengeras suaranya tidak dinyalakan, Lin yang mendengarnya bahkan sampai terkejut lalu menoleh. Aduh, jangan teriak gitu dong, sakit telinga kakak. Ucap Billy sembari menjauhkan handphone dari telinganya. Kakak minta maaf karena tidak pulang, soalnya ada yang harus diurus di perusahaan cabang Kota Inter, jadi kakak nggak sempat kabarin kalian semua. Kira-kira kakak bakal pulang nanti sore atau malam. Ya, cepatlah pulang. Panggilan berakhir. Sepertinya dia marah. Aku harus membelikannya hadiah nanti. Billy menghela nafasnya. Kemudian Linli mengajaknya bicara dan berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan nyawanya kemarin malam. Billy membalasnya dengan ucapan yang seharusnya dan juga meminta maaf karena pengawal pribadi Linli tidak berhasil diselamatkan. Buktinya kemarin di dalam mobil, terdapat kepala pengawal tersebut sedang berada di bangku belakang. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Billy akhirnya meletakkan kepala tersebut di jalan bersama dengan mayat-mayat yang lain dan memberikannya penghormatan terakhir. Tidak apa, mayatnya sudah ditemukan dan sudah dibawa pulang ke negara naga, lalu dimakamkan dengan layak. Ucap Linli menanggapi permintaan maaf Billy. Setelah ini Nona Lin akan kemana? Mendengar pertanyaan Billy, Linli menundukkan kepalanya lalu menjawab. Aku mau pulang ke negara naga, tapi sepertinya tidak bisa karena masih jadi incaran para pembunuh itu. Billy kemudian menanggapi. Nona benar. Pembunuh kemarin juga sangat berbahaya. Bagaimana kalau Nona ikut pulang bersama denganku? Nanti biar aku yang mengantar Nona ke Bandara Cladictional. Entah mengapa setelah mendengar ucapan Billy, Linli mengangguk dengan semangat. Mereka makan di lantai 2 dan berbincang-bincang santai soal kuliah. Billy berkata kalau dirinya masih bingung antara ingin kuliah atau tidak. Dia merasa kalau tidak perlu kuliah karena sangat sibuk mengurusi perusahaan. Memang harus buat perusahaan induk agar semuanya lebih mudah. Setelah berbincang beberapa menit di sana, Billy ingin pergi ke Whitney Entertainment untuk menandatangani berkas kepemilikan. Terlebih, CEO perusahaan tersebut juga sudah menelpon Billy. Nona, saya masih ada urusan di perusahaan. Nona akan menunggu di hotel atau ikut? Jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Lear. Aku akan ikut bersamamu. Billy tidak mengerti apa maksudnya, namun akhirnya ia menuruti permintaan Lear. Mereka berdua berangkat menggunakan mobil milik mendiang SB1 yang terparkir di parkiran hotel. Vroom, vroom. Deruman gagahnya membuat para pengunjung hotel menoleh. Billy lalu melajukan mobilnya di jalan raya yang masih sepi. Mengingat sekarang baru pukul 7 pagi. Di bawah tanah bekas reruntuhan perusahaan Green Enterprises. Elvard V, bagaimana keadaanmu di sana? Suara itu berasal dari alat komunikasi yang dibawa oleh tim khusus keamanan negara. Mereka bersenjata lengkap dan terlihat sedang menelusuri reruntuhan tersebut. Masuk, kami baik-baik saja. Tempat ini sungguh luas dan besar, ditambah sangat gelap. Untungnya dengan night vision ini kita jadi lebih mudah untuk menelusuri reruntuhan. Tanggap kapten dari tim tersebut. Mereka sekarang berada di ruangan sel penjara, tempat para kelinci mal-experiental ditahan kala itu. Tetap waspada, jangan lengah. Baik. 9 kali. Satu persatu sel penjara ditelusuri oleh pasukan khusus tersebut, namun mereka tidak menemukan apapun kecuali tanda-tanda adanya orang yang ditahan sebelumnya seperti rantai pengekang. Kapten, lihat ini. Panggil salah satu anggota. Dia meminta kaptennya untuk memeriksa apa yang dia temukan. Ternyata, itu adalah jalan menuju ke ruangan yang lebih dalam lagi. Sang kapten memberikan isyarat bahwa 8 orang akan masuk termasuk dirinya dan 2 orang berjaga di sini. Mereka semua mengangguk dan kemudian mengikuti instruksi yang diberikan oleh sang kapten. 8 orang itu masuk secara beraturan dan dengan kewaspadaan yang tinggi. Secara,
Mereka adalah tim khusus keamanan negara yang sudah sangat terlatih dan berpengalaman dalam hal-hal yang berbahaya seperti ini. Perlu diketahui kalau tubuh monster yang telah dikalahkan oleh Billy telah dibawa ke pusat penelitian pemerintah untuk diteliti lebih lanjut. Hasil dari penelitian itu menyatakan bahwa monster-monster ini merupakan pencerminan dari kiamat. Benar, dengan kata lain monster ini sangat berbahaya dan tentunya bisa menginfeksi seseorang yang diserangnya atau digigitnya. Pada pertarungan Billy waktu itu, dia tidak digigit namun malah dilempar dan dibanting. Memang dia hampir terkena cakaran dari monster tersebut, tapi pada akhirnya Billy masih bisa menghindari serangannya. Ada pintu, periksa. Titah sang kapten kepada anggotanya. Kemudian salah satu anggota mengecek pintu tersebut, membukanya perlahan-lahan dan menodongkan senjata yang ia pegang ke segala arah. Area itu gelap gulita, tidak ada satupun penerangan kecuali potongan kabel yang mengeluarkan arus listrik. Anggota yang mengecek memberikan isyarat bahwa di dalam aman. Akan tetapi, di dalam aman Kak, P10. PVTT. Mulut anggota tersebut mengeluarkan darah, dadanya juga terlihat sudah bolong. Ia lalu terjatuh ke lantai beton yang membuat semua anggotanya mulai menodongkan senjata. Siapa di sana? Tanya sang kapten dengan nada tinggi, sampai-sampai suaranya bergema di ruangan besar tersebut. Scares! Makhluk tersebut mengeluarkan suara. Suara yang ramai dan benar saja, monster ini tidak sendirian. Dia bersama dengan kawanannya yang adalah serangga berukuran dan berperawakan seperti manusia. Lalu, anggota yang tadi sudah mati sekarang bangkit kembali dengan wujudnya yang mengerikan. Sang kapten mengerutkan keningnya dan kemudian menyuruh para anggotanya untuk menarik pelatuk senjata masing-masing dan mengarahkannya ke kepala monster tersebut. Peluru yang termuntahkan dari senjata para pasukan itu terdengar sampai ke atas, tempat dua anggota lainnya sedang berjaga. Apa yang terjadi di dalam sana? Tanya anggota satu kepada anggota dua. Aku tidak tahu, apakah kita harus ikut mengecek? Tanya balik anggota dua. Tidak perlu, kita berjaga saja di sini. Di bawah, pasukan khusus tersebut digempur oleh serangan monster mengerikan itu. Dia berwujud seperti kecak, namun dengan anggota tubuh seperti manusia. Kami butuh bantuan segera. Batu! Aku ulangi, kami butuh bantuan segera. Ucap sang kapten kepada tim yang mendukung mereka dari belakang. Kami akan segera mengirimkannya. Bertahanlah di sana. Bab 23, Berbagi Penderitaan. Mereka tak henti-hentinya menembaki monster yang sedari tadi tidak ada habisnya. Mundur perlahan! Suara tembakan bercampur aduk di dalam ruangan yang sangat besar itu. Perlahan-lahan 8 orang yang masih tersisa mundur sambil menembaki para monster. Sang kapten juga sudah meminta bala bantuan dari Baktu, tapi memerlukan waktu untuk sampai di lokasi. Di belakangmu! Sang kapten berteriak kepada anggotanya. Namun apalah daa kalau umur sudah berada di ujung tanduk, satu anggotanya lagi gugur dan bergabung dengan para monster untuk menyerang mereka semua. Sial! Kalian naiklah ke atas! Sudah tidak sempat lagi untuk menunggu tim bantuan! Ucap sang kapten kepada anggotanya yang masih tersisa. Tapi kapten, ini perintah. Cepat keluar. Mereka semua akhirnya naik ke tangga menuju ke atas, meninggalkan si kapten yang masih bertahan dengan senjata berat yang ia bawa yaitu machine gun. Si kapten membabi buta monster-monster itu tanpa ampun sampai-sampai pada titik yang dimana peluru machine gun miliknya habis. Dia berlari ke arah atas dan melempar 3 buah granat tangan. BOM! Ledakan itu bahkan terdengar sampai di permukaan, dan pertahanan terakhir sang kapten hanyalah sebuah pisau dan pistol Desert Eagle. Ia menyebarkan pandangannya serta menodongkan senjata. Apakah sudah berakhir? Gumamnya setelah menghembuskan nafas panjang. Namun sayangnya ini belum berakhir. Swoosh! PVTT. Tepat setelah dia berucap,
tentakel besar dan tajam langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah dadanya yang mengakibatkan kematian. Tubuhnya kemudian terbawa oleh tentakel tersebut dan menghadap suatu makhluk yang sangat mengerikan. Dia memiliki satu mata di tengahnya dan sebagian besar tubuhnya adalah gumpalan daging yang tercampur-campur seperti daging hewan dan bahkan serangga. Makhluk itu memakan sang kapten dengan sekali lahap. Apakah ini masih ciptaan Green Enterprises? Tidak diketahui untuk sekarang, tapi yang pasti saat tim bantuan dari Baktus sampai di tempat kejadian, tempat itu sangat bersih tanpa ada sedikit pun mayat yang terlihat. Yang terlihat di sana hanyalah bercak darah yang masih segar serta tanda-tanda terjadinya tembak-menembak. Singkatnya, sore hari pun tiba. Billy telah menyelesaikan urusannya di kota Inter dan berniat untuk pulang ke rumah bersama dengan Lin Lee setelah check out dari hotel. Billy pergi ke toko pinggir jalan sebelum ia pulang untuk membeli barbeque cumi kesukaan Aleana. Dia ingat betul bahwa dirinya dulu miskin. Dia bahkan harus menabung hanya untuk membelikan Aleana barbeque saat tahun baru tiba. Nostalgia. Billy bergumam dalam hatinya sambil tersenyum. Pak, beli 10 dibungkus, pedasnya sedang dan 1 jangan dipedesin. Lalu kemudian Billy memesan kepada bapak penjual barbeque tersebut. Siap, mohon ditunggu dulu. Billy mengangguk sambil tersenyum dan kemudian duduk di kursi yang telah disediakan. Saat sedang menunggu, Lin Lee datang dan kemudian duduk di samping Billy. Bagaimana? Sudah check out-nya? Tanya Billy basa-basi. Sudah, wah, sotong, Pak mau 1 yang pedas. Siap, Nona. Beberapa menit kemudian, sotong yang dipesan oleh Billy siap untuk dibawa pulang. Sedangkan Lin Lee memakan sotong yang dipesannya dalam perjalanan. Vroom, vroom. Mobil tersebut melaju ke jalan raya menuju kota Clodrick. Dalam perjalanannya, Billy baru teringat dengan villa baru miliknya yang berada tak jauh dari Villa Sunshine. Dia bahkan belum menandatangani berkas kepemilikan villa tersebut. Dari beberapa panggilan tak terjawab yang sebagian besarnya berasal dari Aleana, Billy juga menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Mungkin itu adalah nomor manajer penanggung jawab villa, gumam Billy. Beberapa jam berlalu begitu saja, mereka akhirnya sampai di gerbang masuk kediaman Billy. Si orang kaya baru. Penjaga gerbang membukakan gerbang tersebut dan membiarkan mobil Lamborghini hitam warisan SB1 masuk. Selamat datang Tuan Muda 2 kali. Billy kemudian memarkirkan mobilnya dan kemudian masuk ke dalam rumah. Dia disambut dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Para bidadari-bidadari itu sedang minum teh dan memakan camilan bersama-sama. Aku pulang. Mendengar suara Billy, mereka semua menoleh lalu berdiri dan berjalan ke arahnya pria yang mereka anggap sebagai kakak laki-laki itu. Si kecil Alicia berlari ke arah Billy dan memeluk kakinya. Kakak. Hai Alicia, kakak ada makanan untuk kamu. Ini dia. Billy kemudian memberikan barbeque cumi yang masih hangat meski sudah berada lama di dalam kantong kresek. Wah, terima kasih kakak. Alicia menerima makanan yang diberikan oleh Billy dengan senang hati lalu kembali ke sofa untuk memakan barbeque tersebut. Setelah memperkenalkan Lin Lee kepada semua serta menceritakan apa yang terjadi dengan sedikit rekayasa yang dibuat sendiri oleh Billy agar tidak membuat semuanya khawatir. Beres dengan perkenalan, mereka semua memakan barbeque sotong yang masih hangat tersebut di meja ruang tamu. Tentu sambil berbincang-bincang. Kakak, ada yang ingin aku tanyakan? Apa yang terjadi dengan orang tua kita? Celetuk Aleana yang membuat suasana menjadi sedikit tegang. Bukankah kakak sudah bilang? Ayah dan ibu mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang? Jawab Billy dengan santainya sembari menggigit daging sotong. Para wanita saling menatap satu sama lain. Billy, aku sudah menceritakan semuanya. Kamu menangis di lantai 4 waktu itu, dan berkata bahwa akan mencari dalang dari kematian orang kamu. Bisakah kamu menceritakannya kepada kami semua? Kemudian Laya berdiri dan mendekat ke arah Billy yang saat ini menunduk dan mengerutkan keningnya. Billy,
Kamu tidak adil. Kamu sudah tahu masalahku waktu itu dan banyak menolongku. Bahkan menganggapku yang orang asing ini sebagai keluarga dekat. Tapi kamu tidak ingin berbagi kesulitanmu kepada kami? Kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak harus menahan emosimu, dan kamu tidak harus menyembunyikan masa lalu kamu dari kami. Kami adalah keluargamu. Benar bukan? Ya, kakak. Bisakah ceritakan kepada kami masa lalu yang kakak hadapi sendirian dan kematian ibu serta ayah? Ini Aleana yang berbicara, menanggapi apa yang dikatakan oleh Leia. Billy terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara. Sebelumnya, kakak minta maaf karena sudah banyak berbohong kepada kamu, Aleana. Kakak tidak ingin kamu merasakan trauma yang berat akibat masa lalu ini. Tapi sepertinya ini sudah waktunya bagi kamu untuk tahu. Billy menelan ludahnya dan kemudian melanjutkan perkataan. Kita sebenarnya berasal dari keluarga besar, keluarga yang berkuasa, dan keluarga kaya yang berada di kelas atas masyarakat kaya pada umumnya. Kita lahir dari pernikahan antara Lloyd Carlson dan Henny Carlson. Tapi hubungan mereka berdua tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarga, ayah dari keluarga biasa dan ibu dari keluarga Carlson. Meski banyaknya rintangan yang mereka hadapi, pada akhirnya mereka berdua berhasil bersatu dan menikah. Anak pertama mereka adalah kakak, dan kamu lahir setelah kakak berumur 4 tahun. Pada awalnya kakak, ayah dan ibu hidup dengan normal dan bahagia. Sampai pada saat kamu berusia 1 tahun, ayah dan ibu meninggal dengan janggal. Suara Billy mulai gemetar. Saat itu kakak tidak tahu apa-apa, sampai kakak mendengar pembicaraan para saudara dan saudari ibu yang tengah membicarakan tentang kematian ayah dan ibu. Mereka menyewa seseorang untuk menyakiti orang tua kita dengan ilmu gelap. Alasannya karena ayah adalah orang yang sangat-sangat kompeten dan jenius di keluarga kita saat dia masih hidup, meski berasal dari keluarga sederhana sebelum masuk ke keluarga Carlson. Dia dipilih sebagai penerus keluarga yang membuat para saudara ibu iri dan dendam. Sedangkan ibu, dia adalah wanita yang sangat cantik dan cerdas dalam hal apapun. Dia CEO perusahaan real estate terbesar yang ada di negara naga. Hal itu juga membuat saudara-saudaranya iri dan dendam, tidak peduli meski mereka adalah saudara sekandung meski memang beda ibu. Rasa dendam mereka turun ke kakak dan kamu yang saat itu masih sangat kecil. Pernah suatu hari ketika kamu sedang tidur di kasur kamar kakak, pelayan membawa gelas berisi air panas untuk diberikan kepadamu. Untungnya kakak menyadari hal itu sebelum air panas tersebut disiramkan ke kamu. Ini dia bekas luka akibat air panas yang ada di punggung kakak akibat melindungimu waktu itu. Billy kemudian membuka baju dan memperlihatkan tubuh seorang pria yang sempurna. Namun kesempurnaannya itu diselimuti oleh banyaknya bekas luka yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat bekas luka melepuh di punggung kakaknya, Aleana mulai menangis. Pernah juga mereka mencambuki kakak sampai 100 kali karena mencuri uang sebesar $5 untuk membeli susu formula untukmu. Lihatlah. Billy menunjukkan paha, perut, dan pundaknya yang penuh dengan luka cambuk. Kakak juga pernah dijemur di tengah lapangan saat panas terik. Mereka mengunci kakak dengan rantai di sebuah besi yang dapat memantulkan cahaya, dan kamu pasti tahu apa yang akan terjadi jika kulit menempel di besi tersebut. Billy berhenti sejenak untuk meneguk segelas teh dan kemudian melanjutkan. Dari sekian banyaknya anggota keluarga kita, hanya ada 3 orang saja yang mau membantu kakak kala itu. Mereka bernama Paman Johnson, Bibi Ellie, dan sepupu Ashel. Mereka juga yang selalu melindungi kakak dan kamu saat itu dan kemudian membelikan rumah sederhana di kota Cloudrick. Setiap bulannya Paman mengirimkan uang sebesar $500. Tapi sekarang kakak tidak tahu keadaan mereka. Kakak harap mereka semua baik-baik saja. Bab 24 September Rubu. Di saat kakaknya sedang bercerita, Aleana tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Leia juga tak jauh berbeda-beda, dia menangis di samping Billy. Dan di akhir cerita Billy dia berkata, "Ya, karena itulah kakak akan membahagiakan kalian semua, membuang semua masa lalu kelam itu dan hidup bahagia. Meski nanti, kakak ingin membalas semuanya. Tapi keluarga Carlson adalah keluarga yang benar-benar besar dan kuat, makanya kalian harus bahagia sekarang. Belilah apapun yang kalian mau, seperti kosmetik, baju, top-up game, mainan, atau apapun itu.
Buatlah diri kalian bahagia, maka perjuangan kakak selama ini tidak sia-sia. Akhirnya mereka semua mengerti alasan mengapa kakaknya menjadi seorang pemboros. Billy telah berjuang selama beberapa tahun terakhir untuk mencapai kesuksesan yang seperti ini, dan dalam perjalanannya itu dia selalu menemukan masalah yang berat. Baiklah, sudah saatnya tidur. Lihat, Alicia sudah ngantuk banget sepertinya. Ucap Billy sambil mengelus kepala Alicia yang sekarang ada di pangkuannya. Kakak tidurlah duluan, kami para wanita ingin mengobrol sebentar lagi. Ujar Aleana. Baiklah kalau begitu, tapi jangan terlalu malam, nanti pada keluar jerawat loh. Billy pun menggendong Alicia dan membawanya ke kamar miliknya. Setelah itu memberikan kecupan selamat malam, Billy kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Karena sekarang dia sedang lelah secara mental. Sistem, bagaimana peretasan data keluarga Carlson? Terdeteksi bahwa keluarga Carlson memiliki keamanan data tingkat triple Z, memerlukan beberapa hari untuk meretasnya. Sudah kuduga, keluarga itu bukanlah keluarga yang sembarangan. Billy akhirnya membuka seluruh pakaiannya dan mengenakan piyama berwarna biru muda dengan motif garis-garis putih. Perlahan memejamkan mata lalu tenggelam ke dalam dunia mimpi, mimpi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang hampir setiap harinya adalah mimpi buruk. Jadi, apakah yang dikatakan oleh kakakku benar adanya? Kamu meminta tumpangannya karena mendapatkan musibah di tengah jalan. Tanya Aleana kepada Linley. Sebenarnya, Linley akhirnya menceritakan semua yang ia ingat sebelum dia pingsan dan setelah ia terbangun dari pingsannya. Pernyataan dari Linley berhasil membuat wajah semuanya memerah. Bagaimana tidak? Linley berkata kalau Billy dan dirinya tidur bersama di satu ranjang. Dan di pagi harinya, Billy berbaring di aset besar milik Linley sambil memeluk tubuhnya. Asetnya itu sudah seperti bantal untuk tidur. Kakak, apakah dia tidak puas dengan kita semua? Aleana berkata dengan kesal. Ini hal yang masuk akal. Billy tidak ingin melakukan hal itu dan kita juga tidak mengambil inisiatif. Nina menyahuti. Yep, lagi pula kejadian yang dialami oleh Linley itu adalah ketidaksengajaan. Timpal Rina. Mereka mengobrol asik di sana sampai jam hampir menunjukkan jam 11:30 malam. Mereka semua menyudahi percakapan antar wanita dan pergi ke masing-masing kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya. Home, jam berapa ini? Ucap Billy kepada udara pagi di sekitar kamarnya. Dia kemudian melihat jam yang sekarang baru pukul 6 pagi. Karena memang tidak terbiasa bangun siang, setelahnya dia bangun dari tempat tidur, Billy langsung menyambar handuk dan pergi ke kamar mandi untuk berendam di bathtub besarnya. Hah, nyaman sekali. Beres dengan mandinya, Billy mengenakan pakaian hoodie singlet berwarna hitam serta celana jogger karena dia berniat untuk lari pagi menuju ke taman kota Clodrick. Baiklah, mari kita pergi. Billy keluar rumah dan berlari santai menuju gerbang villa. Ia secara pribadi membuka gerbang tersebut dan lanjut berlari menuju ke taman kota yang berjarak lumayan jauh dari rumahnya itu. Hah, udara pagi hari memang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Billy sampai di taman kota sekitar pukul 6:30. Banyak toko-toko sudah mulai dibuka oleh pemiliknya. Di taman tersebut juga ada banyak orang yang sedang melakukan pemanasan serta latihan-latihan sedang seperti push-up, pull-up, dan sebagainya. Ke-97, ke-98, ke-99, 100. Hah! 100 push-up berhasil diselesaikan. Sekarang tinggal 2 latihan lagi. Ucap Billy setelah menyelesaikan 100 push-up-nya. Dia berganti posisi menjadi sit-up dan melakukannya dengan kuantitas yang sama seperti push-up. Begitu pula dengan squat. Billy selesai dengan semua itu pada pukul 7:30 dan memutuskan untuk pulang. Namun saat ingin berlari kembali, Billy mendengar suara orang yang memanggilnya. Suara itu sangat familiar di telinga Billy. Menoleh ke arah panggilan, Billy melihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian olahraga pendek berwarna putih bergaris biru muda.
berambut putih yang disanggul dan memakai kacamata. Billy, kaukah itu? Ashel? Kemudian wanita yang dikenal sebagai Ashel itu berlari menghampiri Billy. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaan Aleana? Ashel melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Billy dengan sangat semangat. Tentu saja, sudah beberapa tahun ini mereka tidak bertemu. Sekalinya bertemu, Ashel merasa kalau Billy adalah orang yang berbeda. Billy yang dia kenal itu adalah orang yang kurus dan pendek. Dia dulu sering mengelus-elus kepala Billy saat masih berada di kediaman keluarga Carlson, tapi sekarang, tubuhnya bahkan lebih tinggi darinya. Aku baik-baik saja, begitu pula dengan Aleana. Kamu sendiri? Bagaimana dengan kabar paman dan bibi? Deng, tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Bantu sepupu tuan rumah dari masalah yang sekarang sedang dihadapinya. Kami baik-baik saja, hanya saja ibu saat ini sedang sakit. Jawab Ashel yang menurunkan pandangan ke tanah. Bibi sakit? Boleh aku menjenguknya? Tanya Billy. Ya, sekarang ibu berada di rumah sakit Honor Hospital. Baiklah, ayo kita jalan. Dalam perjalanannya, Billy mengobrol santai dengan Ashel tentang beberapa hal. Seperti di mana Ashel sekarang tinggal, apakah Billy sekarang ingin kuliah, dan masih banyak lagi. Sesampainya mereka di rumah sakit, ternyata bibi Ellie saat ini sedang koma dan tidak tahu akan sadar kapan. Inilah kondisi ibu, dia koma semenjak kamu dan Aleana pindah ke rumah kecil. Awalnya ayah masih mengirimkan uang untukmu, bukan? Tapi karena perusahaannya sedang mengalami masalah, jadi ayah tidak bisa mengirimkan kamu uang. Tidak apa, Ashel, biarkan aku melihat keadaan bibi. Billy kemudian melihat kondisi Ellie yang saat ini terbaring. Dia melihat kalau dahi Ellie berwarna keungu-unguan, dan juga terdapat aura negatif di sekujur tubuhnya. Bolehkah aku menyembuhkan bibi? Tanya Billy kepada Ashel yang berada di sampingnya. Apakah kamu bisa? Tentu, tapi jika kamu izinkan saja. Ashel akhirnya mengiyakan permintaan dari Billy dan menukarkan 100 poin sistem miliknya dengan 30 jarum perak berkualitas tinggi di toko sistem. Billy berpura-pura mengambil beberapa jarum dari saku hoodie-nya dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, 3 jarum langsung menancap di dahi Ellie. Billy kemudian menarik selimut dan mengambil 10 jarum perak, lalu menancapkannya di beberapa titik tubuh Ellie. Seperti dada, perut, tangan, dan kaki. Ia mulai mengarahkan telapak tangannya dan jarum-jarum tersebut bergetar. Aura negatif dari tubuh Ellie juga terserap ke dalam jarum tersebut dan musnah begitu saja. Setelah menarik kembali semua jarum dengan lambaian tangannya, Ellie perlahan mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Bagaimana mungkin? Ibu! Ashel berniat untuk memeluk ibunya, tapi ditahan oleh Billy. Sabar dulu, Ashel, masih ada yang harus dilakukan. Setelah Ellie mendapatkan kesadarannya, Billy membantunya untuk duduk lalu mulai mengelus punggung Ellie dengan pola yang abstrak dan tidak bisa dimengerti. Siapkan plastik di mulut bibi, pinta Billy kepada Ashel. Ashel buru-buru mengikuti apa yang dikatakan oleh Billy. Lalu setelah Billy menapak punggung Ellie, bibinya itu memuntahkan seteguk darah hitam yang di dalamnya terdapat serangga spiritual. Serangga tersebut langsung lenyap ketika keluar dari inangnya. Setelah ditapak beberapa kali dan mengeluarkan semua kotoran dari tubuhnya, Ellie akhirnya sepenuhnya sehat. Ashel, kapan kamu datang? Tanya Ellie kepada anaknya. Ibu. Ashel langsung memeluk Ellie. Sudah, ibu sudah sehat sekarang, dan ini adalah... Kemudian Ellie melihat ke arah pemuda yang ada di sampingnya. Perkenalkan bibi, nama saya Billy Carlson. Bab 25, Bibi Ellie. Ibu? Apakah ibu sudah lupa dengan anak laki-laki paling pemberani dan tertanggung di keluarga Carlson? Ashel membantu memberikan clue kepada ibunya untuk mengingat siapa pemuda tampan yang ada di hadapannya.
Billy, itu kamu. Kamu sudah besar sekarang ya? Bagaimana keadaanmu dan adikmu? Ellie pun akhirnya mengingat Billy. Kami baik-baik saja sekarang, Bibi. Bibi sudah pulih total dan bisa keluar dari rumah sakit sekarang. Biar Billy yang bayar uang pengobatan Bibi selama di rumah sakit. Ucap Billy sesaat setelah dia berpelukan dengan Ellie. Tidak usah repot-repot, Billy. Biarkan pamanmu saja yang bayar. Simpan saja uang kamu untuk hari-hari ke depan. Ellie menolak usulan Billy dengan gelengan kepalanya. Sudah, Bibi, tidak apa. Billy sudah sukses sekarang. Ayo sekarang kita minta surat pulang dari dokter. Meski masih ragu dengan perkataan keponakannya itu, Ellie akhirnya mengangguk dan berjalan bersama dengan dua orang kesayangannya. Billy mengurus pembayaran sementara Ashel mengurus suratnya. Setelah semuanya beres di urusan, Billy mengajak Ashel dan Ellie untuk pergi ke rumahnya. Bagaimana kalau kalian mampir dulu? Sekalian sarapan pagi di rumahku. Usul Billy. Kalau memang tidak merepotkan kamu, baiklah. Ucap Ashel setuju dengan usulan tersebut. Billy memesan taksi dan kemudian pergi ke Villa Sunshine. Singkatnya mereka sampai di depan gerbang. Mata Ellie terbelalak saat melihat villa tersebut. Dirinya sendiri tahu tentang pervilaan. Villa Sunshine ini adalah villa yang dikatakan sebagai aset negara. Juga, dia menduduki peringkat kedua di dalam list villa termahal di internasional. Selamat datang Tuan Muda 2 kali. Billy serta Ellie dan Ashel pun masuk ke dalam halaman depan villa dan disambut dengan pemandangan taman bunga yang luas, megah dan indah. Selamat datang di kediaman Billy, Bibi. Billy sebagai tuan rumah menyambut kedatangan bibinya serta sepupunya dengan hangat. Mereka terus berjalan menuju pintu kediaman. Membuka pintu tersebut, mereka disambut dengan pemandangan para bidadari yang tengah duduk dan minum teh bersama sambil bercanda tawa. Ellie terpaku pada Aleana yang saat itu sangat mirip dengan adiknya yang telah lama meninggal yaitu Henny, ibu dari Billy dan Aleana. Henny. Perlahan Ellie meneteskan air matanya. Ya Bibi, wajahnya selalu mengingatkan aku dengan ibu, dia adalah Aleana. Billy mengusapkan tangannya ke punggung bibinya sembari berucap. Billy kemudian mengarahkan Ellie dan Ashel untuk duduk di sofa ruang tamu. Dia lalu menyuruh Paman Sebas untuk menyiapkan sarapan pagi terbaik. Sesuai perintah Anda, Tuan Muda. Ucap Sebas menanggapi permintaan Billy. Kalau begitu terima kasih Paman Sebas. Billy pun kembali ke ruang tamu untuk bergabung dengan pembicaraan mereka. Nah semuanya, perkenalkan, ini adalah Bibi Ellie, orang yang sangat menyayangiku, dan di sampingnya adalah Ashel, sepupuku yang dahulu seringkali membantuku saat dalam kesulitan. Ucap Billy memperkenalkan Ellie dan Ashel. Perkenalan mereka berdua dibalas dengan baik. Aleana, kamu benar-benar sangat mirip dengan ibu kamu. Bibi kira saat melihatmu untuk pertama kali tadi, itu adalah adik Bibi, Henny, ibu kamu. Ucap Ellie. Ya Bibi, Aleana juga sering melihat wajah ibu di foto dan membandingkannya, ternyata benar-benar seperti kembaran. Mereka ketawa ketiwi bersama di sana. Apakah Billy sudah menceritakan semuanya kepadamu? Kemudian Ellie melontarkan pertanyaan lagi kepada Aleana. Iya Bibi, kakak benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik selama beberapa tahun lalu. Jawab Aleana. Dia menyembunyikannya untuk kebaikan kamu juga sayang. Lalu mengarahkan pandangan ke pemuda tampan yang ada di sampingnya. Dan kamu Billy, sangat mirip dengan ayahmu. Dia adalah orang yang sangat baik dan jenius di keluarga kita dahulu, tapi sepertinya Bibi merasakan ada sesuatu yang sudah berbeda dari kamu. Ucap Ellie pura-pura mencurigai Billy. Beda apanya? Ya kan, Bu? Billy yang dulu itu orangnya kecil dan pendek. Jika dia berlari, dia akan mirip seperti hantu anak kecil karena kecepatan berlarinya. Bahkan sekarang Ashel sudah tidak bisa mengelus kepala Billy lagi seperti dulu. Ucap Ashel menanggapi kecurigaan ibunya.
Mereka semua tertawa ketika mendengar istilah hantu kecil yang disamakan dengan Billy. Ya, tapi Bibi senang jika tubuh kamu sekarang sudah berisi dan kekar, tidak seperti dulu lagi. Dalam canda tawa tersebut, Paman Sebas datang dan berkata bahwa sarapannya sudah siap untuk dinikmati. Dan akhirnya mereka semua pun dibimbing ke arah ruang makan yang juga sangat megah. Billy duduk seperti biasanya di kursi paling bagus dan paling ujung sebagai tuan rumah, lalu mempersilahkan semuanya untuk duduk. Di detik berikutnya, para pelayan satu persatu datang ke meja panjang itu sembari meletakkan banyak makanan mewah dan juga terlihat enak-enak. Bibi makanlah yang banyak, agar tubuh Bibi bisa pulih kembali, ucap Billy kepada Ellie. Terima kasih, Billy. Mereka semua akhirnya menyantap makanan yang ada di meja dengan lahap namun beretika. Dalam proses makannya itu, Billy bertanya soal masalah perusahaan pamannya, yaitu Johnson. Ashel, tadi kamu bilang kalau perusahaan paman sedang dalam masalah. Masalah seperti apa itu? Bisakah kamu ceritakan? Aku ingin membantunya. Billy berucap. Ellie dan Ashel saling tatap menatap dan ragu dengan perkataan Billy. Mereka menganggap bahwa masalah perusahaan Johnson adalah masalah yang sulit untuk dihadapi. Sebenarnya, Ashel akhirnya memilih untuk menceritakan, meski dia beranggapan bahwa Billy tidak akan bisa menolong. Ashel menjelaskan bahwa perusahaan ayahnya adalah perusahaan farmasi yang juga terbilang sangat besar dan berpengaruh di dalam perkembangan obat-obatan herbal di dua negara yaitu Windland dan Naga. Obat-obatan yang dibuat di perusahaan Johnson sangatlah manjur dan berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan bahannya yang terbuat dari bahan-bahan kuno. Juga cara pembuatannya yang terbilang sulit dan rumit. Reputasi serta pencapaiannya itu mendorong persaingan usaha yang kotor. Meski pemerintah sudah merahasiakan hal tentang perusahaan Green Enterprises yang disebut-sebut sebagai perusahaan pembuat zombie, namun masih ada saja orang yang tidak bertanggung jawab dan membocorkan rahasia negara tersebut. Hanya untuk memfitnah Johnson dan menghancurkan perusahaannya. Kini Johnson sedang dalam krisis keadaan tersebut. Persediaannya dicabut oleh pihak yang menghasilkan bahan obat-obatan akibat dari fitnah itu sendiri. Jadi seperti itulah, ayah sekarang tidak memiliki bahan obat dan itu sama saja dengan menutup perusahaan. Sebenarnya akarnya hanyalah fitnah yang tidak berujung, tapi berakibat fatal bagi perusahaan paman. Baiklah, aku akan sebisa mungkin membantu perusahaan paman. Kamu tidak perlu cemas. Terima kasih, Billy, tapi jangan sampai memaksakan diri ya. Billy mengangguk dan tersenyum manis. Setelahnya mereka memakan makanan penutup, Billy menyuruh Rina dan Nina untuk membuat sebuah perusahaan inti. Perusahaan yang bisa mengendalikan semua aset milik Billy. Baik Tuan Muda, namun kita membutuhkan modal yang lumayan besar untuk membuat perusahaan itu. Menurut pengalaman saya, setidaknya kita butuh modal sebesar 1,5 miliar untuk membuat sebuah perusahaan. Jelas Nina kepada Billy. Tidak apa, aku akan mengirimkan uangnya ke rekeningmu. Billy kemudian mengirimkan uang sebesar 1,5 miliar ke rekening Nina. Deng! Tuan rumah berhasil menggunakan 90% uang yang ada di rekening Tuan. Hadiah. Jumlah uang sebelumnya dikalikan 3. Berkas-berkas perizinan membuat perusahaan dari pemerintah ada di laci kamar Tuan. 200 poin pengalaman. 500 poin sistem. Nice, dalam hatinya Billy berucap dengan semangat. Kemudian berdehem dan melanjutkan percakapannya dengan dua kembar. Aku ingin membuat perusahaan pengembang teknologi dan informasi. Kalian berdua pasti memiliki orang yang berpengalaman dalam hal seperti ini, bukan? Aku tahu kalian adalah mantan pasukan Wind Force. Ajaklah rekan-rekan kalian yang berkemampuan untuk bekerja di bawah perintahku. Ucapan Billy tadinya membuat dua kembar terkejut, namun setelah mereka mengingat kemampuan tinju militer milik Billy, mereka segera mengesampingkan rasa terkejut tersebut dan mengangguk patuh. Baik Tuan Muda 2 kali. Untuk berkas perizinan pemerintah, ada di laci meja kamarku. Kalian cari saja di sana, oke?
Mereka berdua akhirnya mengangguk dan menjalankan tugas besar dari tuan muda mereka itu. Bab 26, sebuah kecupan pipi. Beres dengan dua kembar, Billy memesan taksi untuk mengantar Linley ke Bandara Cladrixenol. Sesuai dengan perkataannya kemarin, saat masih berada di kota Inter. "Sudah siap?" tanya Billy kepada Linley. "Ya, ayo kita jalan," jawab Linley dengan senyuman manis di wajahnya. Mereka pun berangkat menuju bandara yang dimaksud. Karena sudah pesan tiket pesawat kemarin malam, jadi hari ini dia tinggal naik dan tidak perlu repot-repot lagi untuk registrasi data diri untuk mendapatkan paspor. "Billy, terima kasih atas semuanya ya. Terima kasih karena sudah menolongku dan merawatku di sini," ucap Linley dengan nada seperti orang yang akan berpisah. "Tidak apa, Liar. Datanglah kapanpun jika kamu ada waktu." Beberapa menit Linley menatap wajah Billy dan setelah ada pemberitahuan bahwa pesawat W11 akan segera lepas landas, Linley mencium pipi Billy dan langsung berbalik, lalu kemudian berjalan dengan cepat menuju ke arah pesawat W11. Wajah Billy memerah seperti apel. "Sial, dia curang!" gumam Billy sambil menyentuh pipi kanannya yang tadi dikecup oleh Linley. Melihat pesawat W11 sudah lepas landas dengan baik, Billy akhirnya pergi ke showroom Royals untuk beli mobil baru. Karena dia tidak enakan untuk selalu menggunakan mobil milik mendiang SB1 terus-menerus. Sesampainya di sana, Billy secara pribadi disambut oleh pemilik Royals yaitu Kyle Wesley yang tadi sudah ia telepon. Kyle menyambut kedatangan Billy dengan sangat baik dan mengajaknya untuk melihat-lihat mobil. "Bagaimana dengan mobil yang Tuan beli terakhir kali?" tanya Kyle basa-basi dengan Billy. Billy menundukkan kepalanya lalu menjawab, "Sudah hancur." Hancur!" Kyle sampai terkejut dibuatnya. Mobil yang harganya membeludak tinggi itu dengan mudah hancur di tangan pemuda berumur 19 tahun ini. Sungguh boros. "Jadi aku datang ke sini mau beli mobil baru lagi. Apakah ada mobil yang sejenis seperti sebelumnya? Dan kecepatannya lebih cepat kalau ada?" Billy kemudian kembali bersemangat. Kalau begitu, mari saya tunjukkan Tuan." Mereka berdua jalan menuju ruangan tempat mobil-mobil mahal dan mobil-mobil keluaran terdahulu maupun terbaru disimpan. Kyle menjelaskan kalau Royals kedatangan banyak sekali mobil mewah dan cepat. Contohnya saja seperti Bugatti Chiron dan Hennessy Van F5. "Saya merekomendasikan mobil ini Tuan, Hennessy Van F5, dengan top speed 541 km/jam dan dalam 4,3 detik, mobil ini bisa mencapai kecepatan 200 km/jam. Juga kami memiliki garansi penuh terhadap mobil Tuan yang kemarin, jadi kami akan memberikan satu lagi mobil berjenis sama yaitu Koenigsegg Jesko Absolute," jelas Kyle yang membuat Billy tambah bersemangat. "Yep, ini baru definisi dari beli satu gratis satu. Kalau begitu aku mau ambil Hennessy Van F5 ini dan Jesko Absolute-nya juga, ini kartu rekeningku," ucap Billy sambil memegang kepala mobil Hennessy tersebut. "Baiklah Tuan, saya akan urus surat mobil-mobilnya, harap tunggu sebentar." Kyle kemudian secara buru-buru langsung mengurus berkas-berkas mobil milik Billy. Setelah Billy menandatangani berkas tersebut, dia akan memakai mobil Jesko-nya dan menaruh mobil Hennessy miliknya di villa. "Terima kasih Tuan Carlson. Datanglah jika Anda butuh mobil lagi." Kyle melambaikan tangannya ke arah mobil Billy yang sudah menderum ganas di jalan raya. Billy mengeluarkan tangannya dan melambai, menanggapi teriakan Kyle yang masih terdengar. Kemudian ia pergi ke Villa Greatville untuk menandatangani berkas kepemilikan. Villa itu berada di peringkat ketiga dalam list villa termahal di internasional. Dan lagi-lagi manajer yang bertanggung jawab atas villa tersebut adalah David Marson, orang yang sama saat Billy pertama kali datang untuk menandatangani berkas kepemilikan Villa Sunshine. "Halo Tuan Billy, kita bertemu lagi," sapa David dengan sopan. "Hahaha, aku tidak menyangka kalau kamu juga yang bertanggung jawab atas villa ini." Mereka akhirnya masuk ke dalam villa,
Kali ini Davidlah yang secara keseluruhan menjelaskan tentang villa tersebut dari halaman depan, belakang, setiap lantai, dan ruang bawah tanah. Harga totalnya sekitar 988 triliun dolar. Seperti biasa, Tuan? Tanya David yang berniat untuk membawakan minuman untuk Billy. Ya, tolong, ucap Billy sembari menyalakan sebatang rokok. Beberapa menit kemudian David kembali dengan membawa 2 buah gelas berisi anggur yang ditujukan untuk dirinya dan juga Billy. Mereka menikmati anggur tersebut sambil berbincang-bincang santai mengenai berkas-berkas villa dan juga tentang pekerjaan David. Srit. Setelah menandatangani berkas tersebut, Billy langsung ingin pulang. Baiklah, seperti biasanya, carikan kepala pelayan dan juga pelayan-pelayan yang akan bekerja di sini. Kau tahu seleraku yang seperti apa, bukan? Yang kompeten dan serius, Tuan. Bagus, kalau begitu aku pergi dulu. Billy kemudian pamit dan dengan mobilnya, dia pergi pulang ke rumahnya. Dalam perjalanannya menuju ke Villa Sunshine, dia ditelepon oleh adiknya, Aleana. Halo? Ada apa, Aleana? Tanya Billy. Kakak, di rumah ada tamu yang mencarimu, segeralah pulang. Jawab Aleana dari seberang telepon. Baik, kakak sudah hampir sampai. Billy pun menutup teleponnya dan menambah kecepatan mobil Jesco miliknya itu. Vroom. Kembali ke kemarin tengah malam. Di pusat pertahanan negara Windland, Stephen Wall, selaku pemilik perusahaan Green Enterprises yang kita tahu telah melakukan mal-eksperimental terhadap manusia dan menjualnya sebagai bioweapon kepada negara asing, sekarang sedang diinterogasi oleh Komandan Jackson. Sebenarnya Jackson malas melakukan hal itu, tapi karena ini terkait dengan keamanan dalam dan luar negara, jadi terpaksalah meski ia sekarang sedang liburan. Jadi, FWI menemukan mayat monster yang sudah mati di salah satu lantai Green Enterprises sebelumnya. Bagaimana dia bisa mati? Tanya Jackson yang sedikit mengeluarkan aura membunuhnya. Membuat Stephen gemetar ketakutan. Dia tidak ingin menjawabnya. Sebelumnya Jackson bertanya, apakah benar kalau Green Enterprises adalah perusahaan di bawah kendali Stephen Wall? Dia mengiyakan karena sudah diancam oleh 2 kembar untuk tidak membocorkan rahasia bahwa Billy sudah membeli perusahaan tersebut. Namun pertanyaan ini berbeda. Pertanyaan ini bertanya tentang siapakah yang membunuh monster tersebut. Karena tidak ingin digebukin terus-menerus oleh orang-orang militer itu, Stephen akhirnya menjawab pertanyaan ini. Seseorang bernama Billy Carlson. Jawab Stephen dengan terbata-bata. Mendengar nama tersebut, mata Jackson melebar. Pemuda yang sebelumnya membuat dirinya menjadi sangat waspada ternyata adalah orang yang telah mengalahkan monster. Sekali lagi Jackson bertanya untuk mengkonfirmasi informasi tersebut. Kau tidak berbohong? Tatapannya sangat-sangat mengintimidasi. Bahkan para anggota militer yang ada di sana saja sampai memalingkan wajahnya karena ketakutan. Aku bersumpah, dialah yang telah membunuh monster tersebut. Jawab Stephen dengan tegas, namun tersirat nada ketakutan karena menatap wajah Jackson secara langsung. How? Tidak heran dia bisa membunuh monster tersebut. Baiklah, di mana Billy Carlson tinggal? Tanya Jackson lagi. Di Villa Sunshine. Setelah mendengar nama villa tersebut, Jackson mengisyaratkan kepada bawahannya agar segera mengirim seseorang untuk datang ke villa tersebut di esok harinya dan kemudian meminta Billy secara pribadi untuk datang ke gedung pusat pertahanan negara Windland yang berada di kota Inter. Tempat di mana Stephen diinterogasi. Bab 27, Pusat Pertahanan Negara Windland. Kembali ke hari ini, di mana sekarang Billy sampai di depan gerbang masuk villa miliknya. Dia melihat mobil Mercedes S-Class Guard yang terparkir di parkiran villa. Billy langsung mengambil kesimpulan bahwa tamu yang dimaksud oleh Aleana adalah orang pemerintah atau orang penting negara yang entah siapa itu. Masuk ke dalam rumah, Billy melihat seorang pria bertubuh kekar yang membuat jas hitam kasualnya ketat dan menampakkan otot-otot yang keras itu.
Melihat tuan rumah dari villa ini datang, pria berjas hitam tersebut langsung berdiri dan menyapanya. "Selamat datang, Tuan Carlson." Ada urusan apa?" tanya Billy to the point. Dia berjalan menuju sofa lalu kemudian duduk berhadapan dengan pria tersebut. Para wanita kecuali dua kembar saat ini sedang bersenang-senang di lantai 4, berenang dan menikmati keindahan dan kehangatan matahari pagi. "Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan Carlson. Komandan Jackson meminta Anda untuk datang ke kota Inter, lebih tepatnya menuju ke pusat pertahanan negara Windland. Komandan ingin berbicara dengan Anda mengenai suatu hal." Sepertinya mereka ingin membahas soal kematian monster-monster yang sudah dibunuh oleh tuan rumah. "Sekarang?" tanya Billy. Pria berjas itu mengangguk. Billy kemudian meminta waktunya untuk meminta izin ke adiknya agar tidak berteriak-teriak lagi saat ditelepon. Naik ke lantai 4, Billy diberkahi oleh Tuhan untuk melihat pemandangan yang sangat wah pokoknya. Aleana, Laya, Ashel, dan si kecil Alicia sedang bermain di kolam berenang. Kita pasti tahu apa yang mereka kenakan. Yep, pakaian renang. Billy berusaha untuk membuang pikiran kotor karena melihat pemandangan indah seperti itu. "Aleana, kakak akan pergi ke kota Inter lagi karena ada proyek yang harus dirapatkan. Kamu hati-hati di rumah." Panggil Billy yang tidak berani untuk melangkah lebih dekat ke daerah para bidadari tersebut. "Baik kak, hati-hati di jalan." Setelah meminta izin dari adiknya, Billy beserta dengan pria berjas tersebut berangkat dengan tujuan pusat pertahanan negara, kota Inter. Billy menggunakan Jesko miliknya, sedangkan pria itu menggunakan Mercedes S-Class Guard-nya. Kedua mobil tersebut sama-sama melaju dan membuat orang-orang yang ada di jalan terpukau. Vroom! Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai di pusat pertahanan negara Windland. Gedung yang sebagian besar tubuhnya berada di bawah tanah itu terlihat sangat kokoh dan kuat. Pria berjas tadi mengarahkan Billy untuk bertemu dengan Komandan Jackson di ruangan yang sudah ditentukan. "Tok, tok." Masuk, ucap seseorang yang ada di dalam ruangan. Dia adalah Jackson. Kemudian Billy dan pria berjas tersebut masuk ke dalam ruangan. Setelahnya pria tersebut keluar kembali, meninggalkan Billy dan Jackson agar bisa berbicara empat mata. "Kita bertemu lagi, Tuan Carlson. Silakan duduk dulu," sapa Jackson kepada Billy. "Terima kasih. Jadi, apa yang Anda inginkan dari saya, Komandan Jackson?" Setelah menyuguhkan secangkir kopi, Jackson duduk berhadapan dengan Billy dan memulai pembicaraan dengan serius. Keadaan di ruangan itu sungguh tegang. Bagaimana tidak? Dua orang kuat ini saling tatap menatap dari mata ke mata. Jika orang lain yang merasakan tatapan dari kedua orang ini, mungkin mereka akan pingsan. "Kamu pasti kenal dengan Stephen Wall, benar? Dia adalah pemilik dari Green Enterprises yang menjadi pembicaraan panas sekarang." Billy mengerutkan keningnya. Ia berpikir kalau Stephen membuka mulut soal dirinya yang telah membeli perusahaan tersebut. Lalu Jackson melanjutkan. "Mereka menciptakan bioweapon untuk dijual ke negara asing dengan tujuan uang secara ilegal. Hal ini pasti Tuan Carlson pun sudah tahu. Namun, mengenai salah satu mayat monster yang ditemukan mati di salah satu lantai Green Enterprises, apakah itu monster yang kamu bunuh, Tuan Carlson?" Billy lega karena Stephen tidak buka mulut soal itu. Namun pertanyaan ini juga akan merepotkan dirinya di mana depan. Pemerintah pasti akan melibatkan dirinya ketika tahu bahwa Billy mempunyai kemampuan dalam hal seperti ini. Tapi, sekarang apa boleh buat? "Ya, begitulah," jawab Billy setelah dirinya menyeruput kopi hitam buatan Jackson. "Tidak hanya di gedung Green Enterprises, di jalan raya menuju ke kota Inter pun ditemukan seonggok daging monster dalam keadaan tidak bernyawa. Apakah itu ulahmu juga?" tanya Jackson lagi. Billy kemudian menjawabnya. "Memangnya siapa lagi yang punya kemampuan untuk membunuh monster seperti itu?" Jawab Billy membuat sudut mulut Jackson terangkat. Jawaban anak muda ini berada di luar ekspektasinya. "Hahaha, benar dugaanku. Kalau boleh aku bertanya, tenaga dalammu berada di tingkat apa?"
Sepertinya berada di tingkat perunggu 3, tapi kekuatanku setara dengan emas 1. Mendengar ucapan Billy, Jackson terkejut. Bagaimana tidak? Kemampuan seperti ini jarang ditemukan, bahkan jika kalian mencarinya ke seluruh dunia. Ia mengesampingkan rasa terkejutnya dan melanjutkan ke pembicaraan inti. Sebenarnya, kami mengirimkan pasukan khusus keamanan negara untuk melakukan penelusuran lebih lanjut di dalam reruntuhan perusahaan Green Enterprises. Mereka menemukan ruang bawah tanah yang di dalamnya terdapat sel penjara dan pintu rahasia menuju ke sebuah laboratorium besar. 8 orang turun menelusuri ruangan laboratorium dan 2 orang lainnya berjaga di atas. Sayangnya, jasad 8 orang termasuk kapten yang memimpin pasukan khusus tersebut tidak ditemukan di dalam sana, seperti menghilang dengan sangat misterius. Saat pasukan bantuan datang untuk membantu, mereka sama sekali tidak menemukan mayat dari 8 orang termasuk sang kapten. Mereka hanya menemukan bercak darah dan tanda-tanda terjadinya tembak-menembak di dalam sana. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih teliti lagi, pasukan bantuan menemukan potongan yang dicap sebagai bagian dari bioweapon. Bagian yang dimaksud adalah sebuah kaki serangga. Mereka membawa potongan kaki serangga tersebut ke pusat penelitian untuk diteliti lebih lanjut. Hasil dari penelitian itu menyatakan bahwa kaki yang ditemukan oleh pasukan bantuan adalah kaki serangga kecoak yang diakini sebagai salah satu bioweapon. Para peneliti meyakini bahwa Green Enterprises sudah menciptakan bioweapon berbentuk kecoak yang menginfeksi manusia yang tersisa di dalam laboratorium maupun serangga-serangga kecil yang ada di sana. Tim bantuan juga menemukan jalan rahasia lagi, menuju ke tempat yang lebih dalam dari sebelumnya. Jackson menjelaskannya dengan panjang lebar. Billy berpikir sejenak, ternyata dia melewatkan banyak sekali bioweapon yang tersisa di laboratorium tersebut saat terakhir kali dia berada di sana. Jadi, kami ingin mengajak Tuan Carlson untuk bergabung ke dalam misi penjelajahan dan pembasmian serangga bioweapon yang tersisa di sana. Dengan kekuatanmu itu, pasti misi ini akan berhasil dengan mudah. Billy sudah menduga bahwa hal ini akan dilontarkan oleh Jackson. Dia sebenarnya mau-mau saja melakukan hal itu, jika hal tersebut menguntungkan untuk dirinya. Aku sebenarnya mau-mau saja melakukan hal itu, namun dengan imbalan yang setara, bukan? Mendengar ucapan dari Billy, ujung mulut Jackson terangkat dan kemudian tertawa. Hahaha, aku tahu anak muda sepertimu akan mengatakan hal itu, tapi jangan khawatir, pemerintah akan menyiapkan imbalan yang besar untukmu jika masih hidup setelah misi diselesaikan. Ditambah, kamu boleh mengajukan satu permintaan apapun kepada pemerintah dan akan disetujui tanpa persyaratan. Sepertinya penawaran ini menarik. Setelah memikirkannya benar-benar, Billy akhirnya menyetujui usulan tersebut. Sepakat, tapi ingat, aku tidak suka dengan ketidakjujuran. Tenang saja, aku menjamin hal ini dengan pangkatku di kemiliteran. Kita akan berangkat lusa. Ternyata, Komandan Jackson juga ikut serta dalam misi penelusuran dan pembasmian serangga bioweapon ini. Dia memang benar-benar pengabdi negara yang sesungguhnya. Kamu bisa tidur di Hotel Bintang 5 yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Aku harap kamu akrab dengan beberapa orang lainnya yang akan ikut serta dalam misi ini. Ucap Jackson. Tunggu, ada beberapa orang lainnya. Bab 28. Sesingkat itu. Setelah pembicaraan 4 mata mereka selesai, Jackson mengantar Billy ke Hotel Bintang 5 yang dimaksud tadi. Itu adalah Hotel Alabama yang sempat Billy kunjungi kemarin lusa. Di lantai 2 tepatnya di ruang makan, Jackson memperkenalkan 9 orang lainnya yang akan ikut serta dalam misi penjelajahan dan pembasmian serangga. Semuanya, perkenalkan, dia adalah Billy Carlson yang juga akan ikut serta dalam misi ini. Dia lebih berpengalaman dari kalian semua, jadi jangan sampai meremehkannya. Ucap Jackson memperkenalkan Billy kepada 9 orang yang sedang makan di sana. Di antaranya adalah Louis Tomlinson, Eiji Yukishiro, Marlon Wheisen, James Arthur, William Grigg, Tom Jeremy, Olivia Wilder, Jessica Jane, dan Yuki Kashiwagi. 2 di antaranya adalah orang negara Sakura. Sesi perkenalan itu tidak berlangsung baik. Hampir semuanya meremehkan Billy, namun karena di sampingnya adalah Komandan Jackson, mereka terpaksa harus menghormatinya. Mana ada orang kuat yang mau menghormati orang yang umurnya lebih muda dibanding mereka?
Sebelum Billy datang ke sana bersama dengan Jackson, 9 orang ini sudah makan siang duluan dan sekarang berniat untuk latihan di ruang latihan khusus untuk orang-orang berbakat seperti mereka. Billy kemudian mengambil piring dan makanan berkelas yang ada di sana untuk makan, meski sendiri. IG bertanya kepada Jackson dengan berbisik, apakah benar kalau orang itu lebih berbakat dan lebih berpengalaman daripada mereka? Ya, aku saja takut jika ditatap olehnya dalam kegelapan. Dia jugalah yang telah mengalahkan 2 mayat monster yang kalian lihat kemarin di pusat penelitian. Jelas Jackson yang masih tidak dipercayai oleh semuanya. Jika kalian tidak percaya, nanti kalian latih tanding saja, 1 lawan 1 dengannya. Ucap Jackson yang kemudian berjalan menuju ruang latihan khusus yang berada tidak jauh dari Hotel Alabama berada. Sedangkan Billy saat ini sedang sibuk dengan makanannya, sambil melihat list barang dan kemampuan yang sekarang dijual di toko sistem. Poin sistemnya sekarang hanya tersisa 1.100 poin, dia harus menggunakannya sebaik mungkin. Sistem, jelaskan apakah ada fitur baru dari sistem level 3 ini? Pengintimidasian lebih kuat. Tingkat tenaga dalam Anda naik menjadi perak 2. Semua kemampuan tuan rumah menjadi lebih hebat. Barang dan kemampuan yang dijual di toko sistem akan menjadi lebih kuat. Kalau begitu, apa ini? Insting Heimdall? Kemampuan apa ini? Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Dewa Nordik Heimdall. Dia memiliki insting dan kecepatan yang sangat cepat untuk menghindari musuhnya. Jika tuan rumah membeli kemampuan ini, maka insting Anda akan meningkatkan dengan sangat drastis. Baiklah, aku beli ini. Billy akhirnya menukarkan 200 poin sistem miliknya dengan kemampuan insting Heimdall. Setelah mendapatkan kemampuan tersebut, dirinya merasa menjadi sangat ringan dan pandangannya menjadi semakin tajam daripada yang sebelumnya. Ini bagus, dan sekarang aku akan membeli ini. Pedang Argdes dengan 800 poinku yang tersisa untuk mengganti katana. Billy kemudian menukarkan 800 poin sistemnya dengan sebuah pedang. Mata pedang tersebut berwarna merah darah dan bagian belakangnya berwarna hitam. Hampir sama seperti katana, namun ini jauh lebih kuat dan tajam dari katana biasa. Mantap! Setelahnya selesai makan, Billy pergi menggunakan mobilnya ke tempat latihan khusus yang dimaksud oleh Jackson tadi. Tempat itu sebenarnya adalah bagian bawah pusat pertahanan negara yang memang sengaja dibuat di bawah tanah. Sesampainya di tempat itu, Billy berjalan menuju tempat latihan. Sudah ada suara-suara pedang dan pukulan yang tersayup di telinga Billy. Masuk ke dalam ruangan tersebut, Billy disambut dengan pemandangan yang tidak biasa. Misi ini benar-benar bukan sesederhana yang Billy kira. Tim yang akan mengikuti misi ini pun bukan sembarang orang. Mereka semua adalah pengguna energi tenaga dalam yang tingkatnya rata-rata sudah mencapai emas 2 atau ketiga. Selamat datang Tuan Carlson. Ucap Jackson menyambut kedatangan Billy. Billy mengangguk lalu berjalan ke sisi Jackson. Siapa yang paling kuat di antara mereka? Celetuk Billy. Sesaat setelah berkata seperti itu, pundak Billy ditepuk dengan halus oleh Olivia Wilder sembari berkata, "Akulah yang paling kuat di antara mereka." Billy menoleh bersama dengan Jackson. Nona, Olivia? Kalau begitu bisakah saya latih tanding dengan Anda? Olivia mengangguk tanpa ekspresi sedikit pun. Billy kemudian bertepuk tangan dan ketika ia membuka tangannya itu, sebuah pedang berwarna hitam bercampur dengan merah muncul dari dalam telapak tangan Billy yang ia buka setelah bertepuk tangan. Mata Jackson terbelalak lagi melihat kemampuan seperti itu. Siapa sebenarnya pemuda ini? Kalau begitu ayo. Billy dan Olivia akhirnya berjalan menuju ke salah satu arena kosong. Melihat 2 orang kuat itu ingin melakukan latih tanding, mereka yang tadinya berlatih memutuskan untuk menyudahi latihan dan memilih untuk menonton latih tanding tersebut. Billy dan Olivia bersiap dengan kuda-kuda masing-masing. Billy berdiri menyamping, tangan kanan memegang pedang dan tangan kirinya berada di belakang. Setelah aba-aba dari Jackson, Olivia melesat dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh mata.
Dia berniat menebas Billy langsung dari depan. Dia serius ingin membunuhku? Gumam Billy yang melihat gerakan Olivia yang masih terlalu lambat di hadapannya. Dengan mudah, Billy menangkis pedang milik Olivia yang membuatnya patah. Klang! Olivia yang saat ini berada di belakang Billy, hanya bisa melihat pedangnya yang sudah patah. Pertarungan ini terlalu singkat. Pedang yang dipegang oleh Billy menghilang seperti debu, lalu ia pun turun dari arena. Jangan berkecil hati Nona Olivia, kemampuan berpedangmu sudah cukup bagus. Hanya saja peralatanmu tidak memadai untuk membuatku mengeluarkan 1% kekuatan. Billy berucap sembari berjalan meninggalkan area latihan. Dia ditatap dengan tatapan keterkejutan oleh semua orang yang ada di sana. Komandan Jackson, aku pergi dulu. Sepertinya sudah tidak ada yang bisa aku lakukan lagi di sini. Penjelajahan itu akan dilakukan di kota Cloudrick, bukan? Hubungi saja aku jika waktunya sudah tiba. Mereka melihat punggung Billy dengan tatapan terkejut serta kagum. Pemuda yang lebih muda daripada mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti ini? Apakah ini cerita yang banyak ditemukan di novel-novel? Ini terlalu mengerikan, bukan? Namun kita malah meremehkannya tadi. Ucap Louis kepada anggota lainnya yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemampuan Olivia dalam berpedang bahkan mampu menyaingi Komandan Jackson serta energi dalamnya berada di emas 3 puncak. Tapi dia dikalahkan dengan mudah oleh Billy yang hanya melambaikan pedangnya saja. Siapapun pasti tidak akan percaya jika tidak melihatnya secara langsung. Tapi memang itulah yang terjadi di sana hari itu. Mereka menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Bab 29, Vroom. Billy tidak ingin buru-buru pulang, bukannya dia tidak puas dengan pemandangan memukau yang ada di rumahnya. Hanya saja, dia ingin refreshing untuk mencerahkan dan mensucikan pikirannya kembali. Nama, Billy Carrosen. Umur, 19 tahun. Identitas, Host Urban System. Level sistem 3200/1500. Toko sistem, Unlocked. Point sistem. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang, regenerasi, insting Heimdall. Uang, 3,820,88 2.270 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland. Whitney Entertainment, Nestoil. Misi, bantu sepupu tuan rumah dari masalah yang dihadapinya. Ikuti misi penelusuran dan pembasmian bioweapon khusus. Benar dugaanku, misi khusus lagi, ini pasti sangat berbahaya. Billy melihat panel sistem miliknya sembari mengendarai mobil Jesco-nya menuju ke suatu tempat yang mungkin saja bisa membuat pikirannya kembali tenang dan santai. Interbar. Bar terbesar yang ada di kota Inter, tempat itu biasanya hanya dikunjungi oleh orang-orang yang berpengaruh saja. Niatnya sih begitu, tapi sepertinya sistem tidak memberikan Billy kesempatan untuk melakukan hal itu. Deng! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Bantu seorang wanita yang saat ini sedang dijambret. Sial! Terlalu tiba-tiba! Kebetulan mobil milik Billy berada di dekat jalan pejalan kaki. Sesaat setelah dia membuka pintu mobilnya. Brak! Jambret yang dimaksud menabrak pintu mobil mahalnya, yang mengakibatkan mobil tersebut sedikit tergores. Aps! Tidak sengaja. Billy kemudian menarik kerah baju jambret tersebut dan merebut tas yang sedang ada di pegangannya. Tak lama, wanita pemilik tas berlari menghampiri Billy dengan terengah-engah. Dia memegang lututnya sembari berterima kasih kepada Billy. Terima kasih, Tuan, karena telah, menolongku. Tidak apa, ini tas kamu. Billy memberikan tas tersebut kepada pemilik aslinya, lalu menyeret jambret itu dan menatapnya dengan sangat tajam. Dirinya sendiri merasa kalau ada yang tidak beres dengan jambret tersebut. Deng! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Kuota Universitas Highgrade Academy. 200 poin pengalaman.
300 poin sistem. Uang sebesar 50 juta USD. Tunggu, apa maksudnya ini sistem? Tanya Billy setelah melihat panel hadiah yang diberikan oleh sistem. Tuan rumah akan melanjutkan ke perguruan tinggi High Grade Academy dengan kuota universitas itu. Aku dipaksa sekolah. Billy sebenarnya kesal dalam hatinya, tapi biarlah. Demi keberlangsungan cerita. Beralih ke si jambret, sekarang Billy bertanya kepadanya. Apa alasan dia menjambret? Kemudian si jambret tersebut berkata dengan gemetar dan ketakutan. Untuk membayar biaya rumah sakit ibuku. Aku terpaksa melakukannya. Ucapnya. Halah, jangan bohong kamu. Tuan, bawa saja dia ke polisi untuk diadili. Wanita yang ditolong Billy ngotot. Tidak, Tuan, tolong jangan bawa saya. Siapa yang akan mengurus ibu saya di rumah sakit? Billy bimbang, namun memutuskan untuk menyuruh keduanya diam. Diam! Seketika kedua orang itu diam, mereka merapatkan mulut mereka serapat-rapatnya. Nona, aku akan mengurus orang ini. Nona tenang saja, jadi sekarang silakan lanjutkan aktivitas Anda. Wanita itu mengangguk dan berterima kasih sekali lagi, lalu kemudian pergi begitu saja. Dan kamu, apakah kamu memiliki bukti kalau ibu kamu sedang sakit? Ya Tuan, saya bisa menunjukkan resep dokter dan surat rujukannya. Pria tersebut kembali merogoh saku celananya dan mengambil secari kertas. Itu adalah resep dokter dan surat rujukan ke rumah sakit. Oh, kalau begitu, antar aku menemui ibumu. Aku ingin melihat, apakah benar keadaannya sekarang sama seperti yang ada di kertas ini? Ucap Billy setelah membaca secari kertas yang diberikan oleh pemuda tersebut. Baik Tuan, ibu saya berada di rumah sakit Hayter. Billy membolehkan pria tersebut menaiki mobil miliknya dan mereka pun berangkat menuju rumah sakit Hayter. Rumah sakit itu tampak sangat sibuk, terbukti dari banyaknya suster dan dokter yang lalu lalang di sana untuk mengobati atau bahkan mengoperasi pasien. Billy serta pria tadi berjalan ke arah bangsal di mana ibu pria tersebut dirawat. Ibu! Ibunya tidak sadarkan diri. Dia sepertinya koma, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus kering. Biar aku periksa, ucap Billy sembari mengecek urat nadi dari ibu sang pemuda. Ibu ini hanya mengalami luka fisik di bagian kepalanya saja, tidak ada kejanggalan apapun dalam penyakitnya. Hal seperti ini sangat mudah bagi Billy. Dia kemudian mengelus-elus kepala si ibu sembari membagikan tenaga dalam miliknya. Perlahan tapi pasti si ibu itu membuka matanya dan kemudian tersadar. Dia melihat ke sekelilingnya dan mendapati anaknya yang sedang duduk di sampingnya sembari memegangi tangannya. Mengarahkan pandangannya ke kiri, dia melihat pemuda tampan memakai singlet hoodie sedang mengelus-elus kepalanya. Dia sama sekali tidak mengenalinya. Baiklah, ibu kamu sudah pulih total. Mendengar ucapan Billy, si pria menangis bahagia. Ibunya sudah 1 tahun koma dan akhirnya bisa kembali sadar dan sehat seperti semula. Ini seperti hal yang mustahil terjadi. Mata para pasien yang ada di ruangan itu juga terbelalak melihat aksi pemuda tersebut. Tuan, saya tidak tahu dengan cara apa saya harus berterima kasih. Tapi suatu hari nanti, pasti akan aku balas jasa Anda. Ucap anak si ibu itu dengan nada yang sangat serius dan bersungguh-sungguh. Sebenarnya Billy juga tidak menginginkan imbalan, karena sekarang dia sudah mendapatkan imbalannya dari sistem. Deng! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Kepemilikan 100% saham perusahaan Greer Pharma. 200 poin pengalaman. 300 poin sistem. Greer Pharma? Sepertinya aku kenal dengan perusahaan ini, tapi di mana ya? Billy bertanya-tanya kepada dirinya sendiri dalam hati. Ah, perusahaan paman. Setelah beres dengan urusannya di rumah sakit, Billy memutuskan untuk langsung melaju ke perusahaan tersebut yang lumayan jauh dari rumah sakit. Jalan sedang sepi dan lampu selalu hijau,
disinilah saatnya untuk menyetel lagu punk dan menambah kecepatan mobil. VROM. VROM. Mendengar deruman ganas tersebut, pejalan kaki mana sih yang tidak akan menoleh dan terkesan? Namun, jauh di belakang Billy, dua mobil polisi sedang mengejar mobil yang melaju dengan kecepatan yang tidak ngotak tersebut. Suara sirinenya bahkan terdengar oleh Billy yang saat ini masih mendengarkan musik. Aduh, aku terlalu bersemangat jika sudah mendengar musik ini. Sudah terlanjur. VROM. Billy kembali menambah kecepatan mobilnya. Pengendara mobil berplat nomor 1 WND ke 100. Berhenti sekarang. Panggil polisi wanita dengan pengeras suara. Namun Billy sama sekali tidak memperdulikannya, toh dirinya tidak akan tertabrak karena memiliki kemampuan mengemudi tingkat dewa. Akan tetapi, berhenti! Billy dikepung dari depan dan belakang, yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain berbelok ke sebuah gang kecil yang masih muat untuk mobilnya. Sriit! Mobil Jesko Absolute itu melakukan drive yang sempurna dan kemudian masuk ke dalam gang tersebut itu untuk memotong jalan. Sial! Memangnya bisa seperti itu? Ucap si polisi wanita dengan nada yang kesal. Lebih cepat lagi! Aku tidak akan melepaskan pengendara tersebut. Titah polisi wanita itu kepada bawahannya. Di depan Billy sekarang adalah beton penghalang dan sebuah papan kayu yang menuju langsung ke atas penghalang. Di baliknya sudah ada polisi yang berjaga-jaga. Billy menambah kecepatan lajunya dan kemudian menaiki papan dan meluncur terbang. Vroom! Para polisi yang melihat mobil tersebut hanya bisa terplongo. Pengemudi Jesko Absolute itu terlalu mahir. Bagaimana mungkin? Mobil Jesko itu melewati mereka semua dengan mudah dari langit dan mendarat dengan sempurna di aspal tanpa ada kendala atau kerusakan apapun. Hahaha! Ini sangat menyenangkan. Billy berucap dengan semangat di dalam mobilnya. Lalu kembali ke tujuan awalnya, yaitu perusahaan Greer Pharma. Vroom! Bab 30, menyala pamanku. Polisi lalu lintas itu sudah tidak lagi mengejar-ngejar Billy. Mereka terpaku karena terpukau dengan aksi yang baru saja dilakukan Billy. Rasanya seperti masuk ke dalam sebuah film aksi yang sesungguhnya. Hah, itu tadi sangat menyenangkan, tapi sebaiknya jangan terlalu sering melakukan hal seperti itu, bisa-bisa ditilang nanti. Gumam Billy yang sebentar lagi akan sampai di sebuah gedung besar bertuliskan Greer Pharma. Memarkirkan mobilnya, Billy kemudian masuk ke dalam perusahaan dengan mudah. Tidak seperti biasanya yang harus berantem dulu baru bisa masuk. Dia berjalan ke sebuah tempat duduk umum dan kemudian duduk dengan santainya. Dert. Pas sekali. Billy mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal. Mengangkat telepon tersebut, Billy mendengar suara yang sangat familiar dan hampir saja membuatnya menangis di depan umum. Halo? Apakah ini benar Billy Carlson? Tanya orang di seberang telepon. Ya paman, ini aku. Sudah lama tidak mendengar suara paman. Johnson Carlson, selaku paman yang sangat menyayangi Billy serta Aliana, terkejut karena yang membeli perusahaan farmasinya adalah keponakannya sendiri. Memang benar, perusahaannya saat ini sedang dalam keadaan yang sangat-sangat di ujung tanduk, alias hampir bangkrut. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual perusahaan dengan harga yang sangat-sangat rendah ketimbang harga aslinya. Perumpamaannya seperti kalian yang membeli mobil seharga 100 juta tapi dijual kembali dengan harga 100 perak, yaitu sekitar 900 miliar dolar saja. Sayangnya tidak ada yang ingin membelinya, mengingat bahwa fitnah tentang perusahaannya itu masih sangat panas. Namun anehnya, ada seseorang yang membeli perusahaannya ini dengan harga aslinya yang sekitar 789 triliun dolar. Hanya dengan sekali bayar. Saat itu dirinya terkejut bukan main, apalagi saat melihat nama seseorang yang membelinya. Nama itu adalah nama yang sangat-sangat familiar, Billy Carlson. Saat menerima telepon ini pun tangan Johnson gemetar bukan main.
Anak yang dulunya bukan siapa-siapa dan bahkan dibuang dari keluarganya. Sekarang bahkan bisa membeli 100% saham perusahaan pamannya dengan harga keseluruhan dari perusahaan tersebut. Johnson langsung menutup teleponnya dan kemudian memutuskan untuk keluar dari ruangannya dan berlari menuju ke lantai bawah untuk menemui keponakannya. Lah ditutup! Billy merasa bingung kenapa teleponnya ditutup oleh pamannya. Namun tak lama setelah itu, Billy melihat seorang pria parubaya yang tengah berlari ke arahnya. Dia adalah Johnson Carlson, paman Billy. Billy? Pertemuan mereka terbilang lebay. Ini hal yang lumrah terjadi jika dua orang atau lebih saling terpisah selama beberapa tahun. Paman, bagaimana kabar paman? Tanya Billy setelah mereka berdua berpelukan. Paman baik-baik saja, jagoan. Bagaimana dengan Aleana? Haha, dia baik-baik saja sekarang. Ayo kita mengobrol di ruangan paman. Tidak enak jika berada di sini. Ucap Billy sambil memandang sekitarnya. Baik-baik, ayo kita ke ruang presiden perusahaan. Mereka berjalan menuju ke ruangan milik Johnson untuk berbincang-bincang silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu. Billy bercerita kalau bibinya, Ellie sudah kembali sadar dan sehat seperti sedia kala. Mendengar hal itu, Johnson menangis bahagia. Istrinya sudah koma selama beberapa tahun ini dan akhirnya bisa tersadar kembali. Ini berkah Tuhan. Billy juga berkata kalau dirinya sudah bercerita tentang masa lalu kehidupan dirinya yang kelam kepada Aleana. Johnson juga tahu menahu soal alasan kenapa Billy menyembunyikannya, dan dia memaklumi hal itu. Tak terasa, hari sudah berganti menjadi malam. Ahaha, kita terlalu lama berbicara jagoan. Ini dia, berkas-berkas perusahaannya. Ucap Johnson yang kemudian menyerahkan berkas-berkas perusahaan miliknya. Tidak perlu paman, Billy membelinya hanya untuk memberikan paman uang itu saja. Tujuan Billy adalah untuk menanyakan soal pemasok bahan-bahan obat yang biasa paman langganan. Ucap Billy menolak berkas-berkas tersebut. Billy hanya ingin tahu, sebenarnya itu dari mana? Mendengar ucapan Billy, lagi-lagi Johnson dibuat terkejut. Keponakannya menghabiskan uang sebesar 700 triliun dolar hanya untuk hal ini. Gila! Kakakmu serius, Billy? Uang yang kamu keluarkan bukanlah jumlah yang kecil. Johnson masih tak percaya dengan ucapan Billy. Benar paman, paman tetap akan menjadi CEO perusahaan ini. Gunakanlah uang itu untuk membuat bisnis baru lagi. Billy hanya ingin tahu saja, bagaimana pemasok bahan-bahan obat paman bisa memutus pemasokan? Baiklah. Tapi kamu akan tetap menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Johnson tidak punya pilihan lain. Ia akhirnya bercerita tentang bagaimana perusahaan farmasi ini bisa hampir runtuh atau bangkrut. Ceritanya tak jauh berbeda dengan yang diceritakan oleh Asal saat di rumah. Perkaranya hanya pasal fitnah. Bagaimana cara menyelesaikan ini ya? Billy menghela nafas di dalam pikirannya. Memangnya tidak ada pemasok obat lain paman? Tanya Billy. Ada, namun kualitas obatnya sedikit berkurang. Tapi sepertinya kamu benar. Lebih baik paman beli bahan di tempat lain saja, daripada perusahaan bangkrut. Baiklah, karena modal pun sudah ada, ini saatnya untuk Greer Pharma untuk bangkit. Ucap Johnson dengan penuh semangat. Menyala pamanku! Deng! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Pil pemurnian tingkat Dewa 1. 200 poin pengalaman. 300 poin sistem. Uang sebesar 50 juta USD. Mantap! Setelah beres dengan masalah bisnis, mereka beralih ke pembicaraan kekeluargaan. Di mana sekarang paman tinggal? Tanya Billy. Paman tinggal di apartemen kota Clodrick. Ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi itu sudah cukup untuk membuat Ashel dan bibimu bahagia. Jawab Johnson atas pertanyaan Billy. Billy akhirnya mengusulkan sesuatu kepada pamannya. Paman, bagaimana kalau tinggal di villa milikku? Di sana sudah lengkap, pelayannya pun juga sudah ada. Paman tahu Villa Greatville bukan?
Nah, itu. Kali ini Johnson sudah tidak heran lagi dengan ucapan keponakannya. Apakah tidak merepotkanmu? Tidak, itu villa untuk paman tinggal, sedangkan aku tinggal di villa yang lebih besar lagi. Haha. Billy tertawa. Yang lebih besar lagi? Maksudmu Villa Sunshine? Billy mengangguk. Johnson hanya bisa merebahkan tubuhnya di sofa, sembari berpikir. Sebenarnya, apa yang sudah dilewati oleh keponakannya ini, sampai bisa membeli villa yang semahal itu? Baiklah kalau begitu, nanti paman akan pindah ke sana. Oke, biar Billy hubungi kepala pelayannya. Setelahnya beres tuntas, Billy memutuskan untuk pulang ke rumah. Kota Cloudrick. Dia menyalakan mobil Jesco-nya dan kemudian kembali melaju dengan santai di jalan raya. Takut kalau polisi akan mengejar-ngejarnya lagi. Dert. Halo? Aliana? Ada apa? Aliana menelpon Billy hanya untuk sekedar menanyakan kapan pulang. Kakak akan pulang segera? Bagaimana dengan keadaan di sana? Bibi dan Ashel? Tanya Billy. Bibi dan kakak Ashel sudah pulang, sekarang aku, Elisa, kakak Leia, kakak Rina dan Nina sedang makan malam bersama. Kakak cepat-cepat pulang kalau tidak mau dihabiskan makanannya. Baiklah, kamu dengar ini. Billy kemudian menambah kecepatan mobilnya sampai ke titik tertinggi. VROM. Kakak, jangan laju-laju. Nanti ketabrak gimana? Haha, tenang saja, jalan sepi kok.